Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami sahabat privat Inggris. Oke, langsung saja. Pembahasan kita hari ini adalah past continuous tense. Jika sebelumnya kita sudah membahas juga dari tenses yang saat ini kita bahas, yaitu past tense. Kemarin sudah tahap pertama yaitu simple past tense. Nah sekarang yang berikutnya adalah past continuous tense. Oke, apakah ini? Check it out. Ya, past continuous tense adalah kalimat yang menyatakan di mana aktivitas itu sedang berlangsung saat berbicara, gitu ya. Dan penggunaan ini di waktu lampau. Mari kita bahas pengertian perbedaan dari present dan past itu apa. Present untuk pembicaraan saat ini atau sekarang, sedangkan past adalah lampau, gitu ya. Kejadiannya di waktu lampau. Oke, langsung saja kita ke rumus. Rumus yang untuk yang positif ada subject plus to be, was atau were, plus verb ing plus object. Negatifnya ada subject plus to be plus was atau were plus not plus verb ing plus object. Dengan pertanyaan ada to be dulu di depan, was, were, kemudian subject, terus verb ing dan object. Jangan lupa tanda tanya. Oke, kita teliti di sini sama rumusnya seperti yang present continuous tense. Ada subject, ada to be, ada verb ing, ada object, gitu ya. Intinya rumus ketika kita ingin berbicara kata sedang itu harus ada to be dan verb ing-nya, gitu ya. Persatuan antara to be dan verb ing menghasilkan kata sedang untuk kata kerjanya, gitu. Ya, nah cuma dalam hal ini yang membedakan to be daripada past tense dengan present tense yaitu to be di dalam past tense ada was dan were. Oke. Sedangkan di present kan kemarin ada is, am, are ya. Oke, kita masuk lebih mendalam. Was dan were ini. Was yaitu untuk subjek I, she, he, it. Sedangkan were untuk subjek you, we, they. Gitu ya. Jadi jangan ketukar, jadi jangan nanti I were. Tidak bisa ya. Jadi untuk subjek I itu pakainya was, berarti I was, seperti itu ya. She was, he was, it was. Kemudian were, you were, we were, they were. Oke, gitu ya. Lanjut kita lebih mendalam. Oke, baik, untuk positifnya di dalam past continuous tense ini tadi sudah kita bacakan. Untuk rumusnya ada subject plus to be, was, were, plus verb ing plus object, gitu ya. Was ini tadi to be-nya yaitu untuk subjek I, she, he, it, dan were to be were itu untuk subjek you, we, they. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Saya sedang makan pisang. Oke, saya sedang makan pisang. Jadi I was eating banana. Oke, gitu ya. Saya sedang makan pisang. I was eating banana. Tadi I pakainya was ya, subjek I, to be-nya was. Eating ya, verb ing dari kata makan atau memakan itu verb 1 ditambah ing, berarti eat tambah ing, eating, gitu ya. Saya sedang makan pisang. I was eating banana. Ya. Kamu sedang minum teh. Kamu, you ya, sedang minum itu ada to be dan verb ing, berarti you. To be-nya adalah were ya, minum dari verbnya adalah drinking ya, verb satunya drink tambahin ing jadi drinking. Teh itu ada tea. Kamu sedang minum teh. You were drinking tea, gitu ya. Nah di sini juga bisa kita kasih lebih jelas banget nih. Kalau gini kan hampir sama-sama yang kayak kemarin tuh, simple present continuous tense, maaf. Di sini agak perbedaan. Kalau misalnya yang kemarin itu I am eating banana, misalnya kasih kata keterangan now, gitu ya. Jadi I am eating banana now, gitu. Saya sekarang sedang makan pisang. Saya sedang makan pisang sekarang, itu juga boleh. Nah di sini juga kita sama untuk lebih membedakan ya. Untuk past continuous tense itu kita pakai kata keterangan yang lampau juga ya,
berbau lampau itu seperti yang sudah kejadian di beberapa saat yang lalu gitu. Mungkin bisa juga saya sedang makan pisang kemarin gitu ya. I was eating banana yesterday. Tahu kata keterangannya juga di depan boleh. Yesterday I was eating banana gitu ya. Ada banyak kata yang keterangan yang dipakai di dalam tenses past tense ya. Ada yesterday, ada last night ya gitu ya. Bahkan baru saja pun seperti just now itu masuk ke dalam kata keterangan dari past continuous tense ini. Oke, 2 hari yang lalu gitu ya. 2 days ago you were drinking tea with me ya. 2 hari yang lalu kamu sedang minum teh bersama saya. Terus dijelaskan dan sebagainya gitu. Ya, dalam teksnya seperti itu. Oke, next kita ke past continuous tense yang negatif. Ini ada subject plus to be, was, atau were, plus not, plus verb ing, plus object. Oke ya, kalau tadi lancar-lancar aja positif gitu. Sekarang ada not. Nah, di sini not ini apa? Kemarin tidak gitu ya. Dia menempatkan kata tidak sedang, oke, dalam bahasa Inggris gitu ya. Subject plus to be, was atau were, plus not, plus verb ing, plus object ya. Jadi kita akan membuat kalimat tidak sedang nanti. Oke, to be-nya ada was untuk subjek I, see, he, it seperti biasa, were untuk subjek you, we, they. Ya, ini selalu saya tulis karena ini adalah inti juga suatu hal yang penting di dalam rumus dari past continuous tense agar kita tidak salah mengingatnya. Contoh, saya tidak sedang menonton TV gitu ya. Saya tidak sedang menonton TV. Saya itu ada I, tidak sedang ada was not watching. Kenapa pakai was not watching? Kenapa enggak were not watching? Karena subjeknya adalah I ya. Subjek I, to be-nya was, tambah not-nya turun, berarti I was not. Verb ing dari menonton adalah watch, plus ing berarti watching. I was not watching television gitu ya. Saya tidak sedang menonton TV. Nah, biasanya pun di dalam singkatan ini di dalam negatif bisa disingkat ya menjadi I wasn't ya. I was not itu menjadi was not, wasn't gitu. Sama aja ya. Boleh I was not, boleh I wasn't. Cuma biasanya di dalam speaking atau pembicaraan, berbicara orang itu biasanya seringnya disingkat-singkat gitu ya. Oke, next, mereka tidak sedang merokok di sini. Mereka, they, to be-nya adalah were, turunin not-nya. They were not merokok, smoke asal katanya. Verb ing menjadi smoking di sini, here. Mereka tidak sedang merokok di sini. They were not smoking here. Oke, gitu ya. Next. Past continuous tense yang pertanyaan ya. Di sini ada subject plus to be, was, were plus maaf. Kurang konsen tadi, ada suara motor berisik jadi mau berhenti, tapi video udah berjalan jadi kita lanjut dan kurang connect. Ya, seperti biasa untuk pertanyaan itu to be dulu ya di depan, berarti to be, was atau were, tukar posisi menjadi di depan, kemudian subject, setelah itu ada verb ing, setelah itu object ya. Nanti di dalam pertanyaan ini kita akan membuat kalimat apakah titik-titik gitu ya, atau subjeknya terus sedang, apakah sedang gitu ya. Oke, was, to be there was, itu subjek I, see, he, it. To be there were untuk subjek you, we, they. Masuk ke contoh. Apakah mereka sedang memanggilku? Ya, apakah mereka itu they. Dia memakainya were, berarti were they ya. Sedang memanggilku, were, to be-nya sudah, terus verb ing-nya memanggil adalah call. Tambahin ing, calling, ku, object me ya, bukan they were calling I, bukan, karena aku, saya itu di akhir jadi me ya. They were atau were they calling me. Apakah mereka sedang memanggilku? Were they calling me? Ya. Oke, next. Apakah dia perempuan sedang memasak di dapur? Tanda tanya. Wah, tanda tanya hilang nih.
Apakah dia perempuan sedang masak di dapur? Dia perempuan, she. To be-nya adalah was, berarti was she. Apakah dia perempuan sedang memasak? Berarti cook ya. Untuk asalnya. Dan ditambah ing adalah cooking. Apakah dia perempuan sedang memasak di dapur? Was she cooking di dapur in the kitchen? Gitu ya. To be-nya dulu was, kemudian subjeknya turun she, beingnya cooking, di dapur ada in the kitchen. Tanda tanya jangan lupa. Apakah dia perempuan sedang memasak di dapur? Was she cooking in the kitchen? Oke, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pengertian penjelasan dari past continuous tense. Sedikit banyaknya semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Mari terus jangan lupa support channel kami agar selalu dapat berkembang dan menyajikan pembelajaran yang istiqomah dari dasar sampai kita semua belajar bareng-bareng untuk menggapainya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.